Halo semua, balik lagi sama gua Steven ya di channel Hobi Jam TV. Sekarang gua lagi sama partner gua lagi yang kurang penting ini namanya Willis. Halo. Ya. Nah, ini untuk video kali ini gua mau ngomong tentang Rolex nih. Karena banyak yang tanya sama gua, jam apa sih yang paling terkenal gitu loh. Gua selalu jawabnya pasti Rolex gitu. Nah, gua mau tanya sama si Willis. Kenapa sih Rolex itu mahal gitu? Kenapa Rolex itu mahal? Betul. Ini sebenarnya kalau ngomongin Rolex mahal, memang dari dulu banyak banget customer yang suka nanya kayak gitu sih. Ya termasuk netizen lu deh. Gitu. Kalau untuk Rolex kenapa mahal, banyak banget alasannya. Dari segi dia brandingnya, segi dia materialnya, cara dia membuat sebuah jam menjadi lebih baik lagi. Tapi biasanya tuh selalu yang dikedepankan tuh adalah dia punya bahan. Bahannya? Bahan steel. Jadi kalau misalnya lu di jam-jam merek lain tuh kayak ya merek-merek lain lah ya di luar Rolex, dia punya stainless steel tuh udah 316L tuh udah bagus banget sebenarnya. Apa tuh 316L? Kandungannya 316L. Bedanya apa tuh? Nah, kalau si Rolex itu dia pakai 904L bukan 316L. Nah, 904L ini hanya dipakai di jam Rolex doang. Ya. Dan belum ada merek lain yang pakai 904L. Itu salah satu baja terkuat di dunia. Bedanya 316L sama 904L. 904L tuh dia kandungannya lebih keras. Oh, lebih keras. Lebih bagus. Jadi kayak tahan banting gitu ya? Ya jangan dibanting juga, Pak. Ya iya dong. Kan dia baja dong. Baja kan pasti kuat dong ya dong. Jadi tahan banting maksudnya kayak lu kalau pakai misalnya buat mau berenang di air kayak apa gimana, kuat gak tuh Rolex begitu? Ini namanya penyiasatan. Ya. Baja keras memang tahan banting, tapi ingat di dalam sebuah jam itu nggak cuma baja isinya, Bang. Apa aja isinya? Oh ada mesin ya, ada jarumnya, lu banting copot, kaca pecah. Iya kan, gua kan mewakilkan netizen ngomong sama lu, nanya sama lu sekarang. Ada yang kayak lu. Iya, ada yang aneh-aneh juga loh. Gitu ya? Bener loh. Kan gua kan jadi ikutin mereka nanyanya apa-apa aja Ya, gitu. siap. Ya. Oke, yang pertama udah jelas ya, karena materialnya steel, baja, tahan banting katanya. Terus apa lagi bro? Nextnya itu Movementnya. Nah ya mesinnya itu bagus banget Rolex. Udah terbukti lah. Udah durability-nya tuh udah bener-bener orang pakai dari zaman dulu, paling jarang servis, maksudnya paling jarang rusak. Jadi mesinnya badak gitu ya? Mesinnya bisa gue bilang badak. Ya. Mesinnya kuat banget ya? Dan dia salah satu mesin yang kalau gua nggak salah baca tahun 1926 itu dipakai sama perenang Inggris tuh. Mungkin teman-teman bisa Google juga nanti ya. Dia dipakai buat berenang selama 10 jam kalau nggak salah tuh. Berenang 10 jam? Berenang 10 jam, gua itu orang semua keriput dong mukanya bro. Gua nggak tahu. Berenang tapi 10 jam? Dia berenang 10 jam, nyebrangin Selat Inggris, terus dia publikasiin ke media gitu, ke daily apalah gitu, itu jam dia tuh nggak kenapa-kenapa yang dia pakai Rolex. Semenjak itu, nama Rolex tuh kenceng naiknya. Karena salah satu jam yang dia tahan air. Kalau sekarang ya mungkin jam murah juga tahan air, tapi zaman DR tahun 26 bro, kita aja belum merdeka. Dia udah bisa bikin jam tahan air. Nah itu salah satu reputasi yang oke kalau menurut gua. Berarti ini ya, berarti sebagai catatan ya. Next time kalau mau beli jam tangan mahal, pakai dulu berenang 10 jam. Kalau misalnya mesinnya kuat, berarti jamnya bagus. Oke, kalau lu kagak keriput, berarti lu sehat dah. Ntar kalau ya? orang kenapa-napa gimana bro? Iya kan tadi bilang 10 jam. Berenang keriput, gila aja lu berenang 10 jam. Ya, at least salah satunya movement, terus dia punya bahan material steel, terus dia banyak lah. Kalau jam mewah itu kan dia ada yang, karena si Rolex tersebut itu kan nggak cuma bikin sport aja, dia ada bikin yang luxury dress watch-nya juga ada. Maksudnya yang kayak dia pakai all gold, terus dia ada yang indeksnya tuh pakai diamond. Ya kan ada yang full rantainya tuh dilapisin diamond, macem-macem. Jadi harganya itu variatif sih, dari yang paling murah sampai mahal sekali juga tuh ada. Di balik jam tangan mahal itu ada story-nya tadi yang kayak si Willis bilang kan. Di tahun 1926 tuh ada orang pakai buat apa tadi yang berenang. Nyeberangi Selat Inggris. Cewek lagi. Betul. Jadi namanya Mercedes loh, bro. Mercedes namanya. Suaminya namanya BMW ya suaminya? Nggak tahu. Nggak, berarti begitu. Jadi di mana Anda beli jam tangan mahal itu, jadi ada story-nya di balik jam tangan tersebut. Jadi lu puas juga gitu loh dengan brand jam tangan tersebut gitu. Ya. Sama satu lagi nih, gua tadi sempat lupa. Jadi si Rolex ini tuh banyak banget dipakai sama orang-orang ngetop. Wih, gila. Salah satunya kayak gue pakai. Nah, tuh mah ngetop dari mana? Ngetop cuma sekomplek doang, Bang. Aduh. Kan tuh pakai juga. Oh iya. Nah, gua kan pedagang anjing. Oh, beda dong. Jadi basically si Rolex ini nih banyak lah yang pakai, dari artis-artis sampai presiden sampai lu kalau pernah nonton film James Bond yang jadul-jadul juga, sebelum si James Bond pakai Omega dia pakai Rolex dulu. Oh, Rolex dulu. Pakai Rolex. Yang gua tahu James Bond itu loh, Omega. Ya. Omega. Tapi ada James Bond pakai Rolex, lu belum lahir zaman itu. Belum lahir. Iya, lu kan milenial nggak jelas. Iya, lu tua sih.
Masih muda. Jadi basically salah satunya itu ya kan, reputasinya makanya udah cukup terpercaya lah. Ya. Sama yang paling terakhir yang mau gue bahas masalah value. Nah, kenapa orang-orang tuh suka belinya Rolex, ya kan? Balik-balik lagi itu masalah value. Karena banyak orang yang berpikir beli jam itu bisa buat sambil invest atau at least tidak rugi deh. Jadi ada kesenangan, bahkan bisa diwarisin ke anaknya. Jadi kayak misalnya, empong lu punya jam Rolex yang zaman dulu, kalau diwarisin ke lu, sekarang pasti lu untung. Mungkin zaman dulu dia belinya cuma 2 juta, 3 juta, nah sekarang bisa jadi 100 juta. Nah itu salah satu poin kenapa orang mau berinvestasi di jam beli merek Rolex itu. Bukan berarti merek-merek lain yang nggak bisa buat investasi ya, tapi biasanya menu utamanya tuh adalah di Rolex ini. Jadi di mana orang beli jam tangan bagus, jam tangan mahal, ruginya nggak gitu banyak gitu ya, bisa buat jadi investasi, harga pun bisa naik lagi gitu ya. Apalagi zaman-zaman sekarang. Wah, zaman-zaman sekarang tuh. Lagi demand-nya, permintaan tuh sangat banyak sekali dan supply-nya itu nggak terbendung sih maksudnya. Tapi gimana nih bro? Maksudnya investnya gimana? Kita pakai dalam berapa lama baru itu jam tangan bisa naik harganya? Sepengalaman sepengalaman senior-senior yang udah lama koleksi jam, nggak ada ceritanya tuh orang di jam Rolex katanya sampai rugi atau gimana, nggak ada. Rata-rata tuh pasti dia kalau nggak balik modal, kalau nggak rugi dikit, kalau nggak malahan untung. Tapi hampir 80% sih untung kalau kita holdnya lama gitu ya. Jadi emang itu worth it banget berarti ya? Kalau kita spend money segitu banyak untuk beli jam tangan mahal, Rolex tuh boleh ya berarti ya? Menyebutnya pengalihan aset sih. Jadi Pengalihan maksudnya aset. kalau kita beli Rolex, ya kan, kalau kita beli Rolex itu at least kita cuma mindahin aset doang dari uang kertas ke dalam bentuk jam tangan. Jam tangan. Yang, jam tangan, jangan jam lagi. Notabene-nya lebih anti inflasi. Oh, anti inflasi. Jadi kalau misalnya kursnya naik atau ada gimana, ya istilah kata Rolex itu harganya masih oke. Tetap oke. Nah, bro, lu kan tadi kan ada sebut bisa buat diinvestasikan gitu loh. Nah, lu ada tips gak? Model kan Rolex kan banyak modelnya tuh. Dia ada Datejust segala macam ini itu. Apa sih model yang paling bisa buat diinvestasikan gitu? Yang modelnya terus laku lah gitu barangnya. Basically kalau misalnya untuk kita ngomongin merek Rolex ya, hampir semua Rolex itu harganya cenderung akan naik. Mau jenis apapun itu. Tapi memang untuk seri-seri sport ya itu dia lebih cepat naiknya karena keterbatasan unit juga. Jadi fansnya juga lebih banyak, penggemarnya lebih banyak. Soalnya gini, simpelnya aja. Kalau misalnya lu pakai jam Rolex yang elegan, ya kan, lu nggak bisa pakai buat sport dong, nggak cocok. Tapi kalau lu pakai Rolex sport, lu bisa buat elegan. Oh iya. Bener nggak? Betul. Iya kan? Betul. Nah, jadi kadang-kadang orang pikir, udahlah gue mendingan beli yang sport aja deh. Nah, gara-gara itu juga tuh marketnya jadi lebih cenderung ke Rolex sport sebenarnya. Tapi kalau misalnya ditanya lagi, yang mana bisa naik atau tips-tips siapa? Kalau menurut gue selama lu punya duit, lu punya budget, beli aja Rolex bro. Karena kenapa? Kalau misalnya lu nggak beli, lu tabung-tabung, lu pengen, katakan lu pengen yang si Submariner gitu, padahal duit lu bisa beli Datejust sekarang nih, tapi lu nggak mau beli karena lu mau nabung lagi, mau tunggu sampai duit lu kumpul supaya bisa beli si Submariner. Yang ada begitu duit lu kumpul, Submariner udah naik. Lu nggak kebeli juga ujung-ujungnya nanti. Jadi mendingan apa yang bisa lu beli aja dulu, ya kan. Nanti kalau lu udah bosen, pengen upgrade, nanti tinggal lu jual aja, tinggal tambahin juga berapa lagi. Karena Datejust yang lu beli misalnya nih ya, itu juga bakal ikut naik juga. Jadi intinya itu yang penting Rolex gitu ya, apapun lu worth it untuk dibeli. Selama lu punya dana, lu cukup, lu beli dulu. Kalau nggak nanti keburu naik lagi, ntar lu nggak kebeli. Kayak pengalaman gue aja deh misalnya nih ya, kayak teman-teman gue yang beli sama gue gitu, customer lah gitu. Itu dia udah pakai selama setahun 2 tahun, dia telepon balik ke gue yang nanya bukan, bro, Will, gue mau jual jam nih, potong berapa nih? Pertanyaannya bukan kayak gitu loh. Pertanyaannya, bro, gue mau jual jam nih, lu mau lebihin berapa? Wih, lebihin berapa? Jadi udah pede banget tuh harga naik ya? Memang harga naik. Tinggal kitanya lebihin berapa nih ya? Yang kira-kira bisa masuk buat dagang lagi nih gitu loh. Sampai sebegitunya. Jadi oke banget kalau misalnya lu beli jam sambil pakai, sambil have fun, sambil investment, Rolex pilihan terbaik. Nah tapi maksudnya kan, cuman kan ya lu kan ngomong gini kan bagus sih, jelas sih. Cuman maksudnya kan banyak banget tipe-tipenya tuh yang orang pasti bingung dong. Lu kan jadi bilang sport deh. Nah, sport itu seperti apa sih gitu loh? Yang model sport seperti apa sih? Nih, kebetulan nih depan ini sport semua nih. Nah, ini kan sport. Oke. Ya. Coba nih misalnya kayak gini. Oke, ini Rolex Batman yang ini nih. Jelas. Nah, Rolex Batman ini salah satu yang favorit. Ini harganya dari 100 juta, bro. Ya, 5 tahun yang lalu masih gituan. Sekarang harga udah 200 lebih.
Dia mau investasi di mana? Dalam waktu 5 tahun? Iya, statusnya bekas second lagi. Waduh. Kayak gitu. Berarti good investment banget ya berarti ya? Makanya gue bilang kalau misalnya seri-seri sport itu ya lu mesti beli. Tapi kalau dananya belum cukup ya lu boleh beli yang ini dulu, Vegas dulu. Oke. Terus yang kalau yang ada emasnya gini kan sekarang ini ada kayak yellow gold sama ada rose gold nih. Maksudnya harganya pun gimana bro? Kebetulan kalau misalnya untuk Rolex ya ini rada unik bro. Yang steel itu bisa lebih mahal daripada yang ada emasnya. Oh iya? Padahal kalau lu beli di butik barunya mahal yang emas daripada yang steel. Padahal kan lebih prestis yang ada emas dong, kan dari bahan kan kelihatan kan dari bahannya kan? Balik lagi ke masalah di mana yang supply. Oh, di mana supply? Lebih banyak orang cari yang stainless steel. Kenapa? Ya mungkin salah satu netral. Dia bisa pakai baju polo shirt, bisa pakai baju sport apa aja bisa masuk. Kalau two tone kayak gini kan dia mungkin kebanyakan buat ini kali ya, kondangan, acara resmi, Oh. ya kan? Jadi Acara ngambil rapot anak gitu. Jadi di mana? Gila, ambil rapot anak pakai jam tangan Rolex sih, gue yang jadi gurunya jiper juga sih. Ya kan? Ya kayak gitulah. Iya. Nah, Ini ya. Oke, jadi intinya udah jelas ya tentang movement, tentang value, sama tentang dari materialnya kalau untuk Rolex. Jadi semoga informasi si Bro Willis ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Jadi kalau misalnya ada komen lain, boleh silakan di komen di video kita ini. Oke, kalau ada pendapat lain ya, kita welcome untuk orang berkomentar. Silakan, terserah ya. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe video kita supaya kita makin semangat lagi buat bikin video jam tangan berikutnya. Oke, see you, bye-bye. bye. Bye.